Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kisah Nabi Ayub, katanya beliau sakit, kakinya dipenuhi belatung. Kemudian setiap beliau mau sholat, belatungnya dikeluarkan. Lalu selesai sholat, belatungnya dimasukin lagi ke kakinya. Ada yang mengatakan itu saking solehnya hingga berbuat seperti itu. Ya, Ustaz, benarkah kisah tersebut? Apa ada dalil yang menjelaskan hal itu dari Quran dan Sunnah? Mohon penjelasan. Oke. Ya. Yang Anda baca bahwa Nabi Ayub itu di kakinya ada belatung, belatungnya diambilin, lalu ketika sholat diambilin, pas habis sholat dimasukin lagi. Itu namanya cerita Israiliyat. Cerita palsu, ngarang yang tidak perlu Anda imani. Kan zaman Nabi Ayub belum ada sholat seperti yang kita lakukan. Kan sholat, coba ini pakai logika sederhananya ya. Logika sederhananya. Apakah sholat yang kita lakukan ruku sujud itu ada enggak pada zaman Nabi Ayub? Zaman Nabi Ibrahim? Zaman Nabi Ismail? Zaman Nabi Isa? Enggak ada. Tapi sholat sudah ada belum? Sudah, tapi sholatnya dengan cara yang ditentukan oleh Allah kepada nabi-nabi itu, gitu. Ya, berarti sholat seperti kita ada wudhu, ya, menghadap kiblat, itu ada dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kalau Nabi Ayub melakukan sholat, ya, bersuci dulu gitu. Berarti Nabi Ayub itu melakukan sholat seperti sholat yang kita lakukan. Benar nggak? Padahal zaman beliau belum ada sholat yang kita lakukan seperti ini. Sholat yang kita lakukan sekarang itu tidak ada di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, apalagi di zaman Nabi Ayub. Tidak ada. Menghadap kiblat, berwudu, bersuci, ya, menghadap kiblat, sholat 5 waktu. Itu kan belum ada zaman Nabi Ayub. Gimana sih? Jadi di situ dikatakan ketika Nabi Ayub mau sholat subuh, beliau bangun lebih awal, beliau copotin itu si belatung-belatung dari kakinya. Lalu setelah sholat subuh, beliau balikin lagi belatung itu ke lubang-lubang di kakinya. Begitu sabar dan solehnya Nabi Ayub. Ini cerita dusta. Pakai logika. Apa logikanya? Nabi Ayub belum dapat ajaran sholat subuh, maghrib, isya, dan seterusnya. Karena sholat itu, ya, memang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan sholat. Tapi sholatnya itu bukan sholat yang kayak kita sekarang. Dengan cara apa? Cara yang Allah ajarkan sesuai tuntutan kepada nabi-nabi itu, ya, gitu. Nah, sholat yang kita lakukan ini terjadi setelah Nabi Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu pertama kali Nabi menerima kewajiban sholat. Kemudian subuhnya Jibril datang dan mengajarkan sholat itu seperti apa, gitu. Ya, jadi cerita Nabi Ayub yang Anda baca itu namanya dalam istilah tafsir cerita Israiliyat. Israiliyat itu ngarang-ngarang yang dibuat oleh, disebut Israiliyat karena orang Israel itu, ya, Bani Israel itu seneng kalau sudah bercerita yang heboh-heboh gitu, ya. Seneng, wah heboh, ya. Nggak masuk akal lah. Dan kalau misalnya Anda sakit seperti itu, ambil belatungnya, buang. Nggak usah dimana, kasihan sayang, kamu masuk lagi ya ke kaki aku ya. Nggak usah kali, nggak kayak gitu. Ya, begitu. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, memang kita ini kudu kritis ya. Kan memang dijelaskan Nabi Ayub itu diuji dengan penderitaan. Sudah itu saja, cuma diuji dengan penyakit. Ya, nah kadang orang ngarang-ngarang. Penyakitnya itu, nah dibikin mengerikan ya, yang mengerikan. Penyakitnya itu ini. Sampai satu kampung itu merasakan baunya, ya, penyakit Nabi Ayub. Nah itu kan keterlaluan, terlalu ditambah-tambah. Itu Israiliyat itu namanya khayalan.
Ya, mirip seperti sutradara membuat film supaya kalau itu menyedihkan, sedih banget. Kalau itu menyebalkan, sebal banget. Kalau itu menakutkan, takut banget. Nah, itu kan kerjaan sutradara ya. Gitu loh. Nah, cerita Israiliyat itu cerita yang dikarang-karang. Anda nggak usah percaya dengan cerita yang Anda baca bahwa Nabi Ayub kakinya penuh belatung tiap sholat, dicabut habis sholat, dimasukin lagi. Nggak masuk akal, nggak benar, dan logika ilmiahnya sudah saya tadi sampaikan. Bagaimana mungkin Nabi Ayub sholat duhur, asar, maghrib, isya? Wong sholat itu diajarkan oleh Rasulullah setelah berada di Madinah, setelah Isra Mi'raj kan gitu. Setelah Isra Mi'raj, detailnya sholat itu setelah Isra Mi'raj, ada ruku, sujud, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab.